Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Opini Publik akan menjelaskan secara berurutan mengenai pengertian opini publik, fungsi opini publik, peran opini publik, studi kasus opini publik, dan kesimpulan. Oke, langsung saja kita akan simak pengertian opini publik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah opini publik. Yang pertama adalah pengertian opini publik. Opini publik adalah penggabungan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang bertanggung jawab atas ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan serta bagaimana melakukannya. Saya Ilham Bahudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi opini publik dalam eksistensi sosial dan politik. Nah, berdasarkan karakteristik opini publik, aktor politik itu sangat penting untuk membentuk opini publik yang dapat memudahkan, memperkuat, dan mampu memelihara kekuasaan. Dan menurut Dan Nimo, fungsi kekuatan opini publik bagi komunikator politik dan institusi politik yakni yang pertama menjadi kekuatan sosial, yang kedua melanggengkan atau menghapus nilai dan norma dalam masyarakat, yang ketiga mengancam karir seseorang, keberadaan organisasi atau perusahaan. Lalu yang keempat mempertahankan atau menghancurkan organisasi dan perusahaan. Opini publik mempunyai kekuatan membentuk kekuatan sosial, norma sekaligus menghapus dan melanggengkan kekuasaan. Opini publik dapat memperkuat kebijakan dan undang-undang atau peraturan. Tanpa dukungan opini publik yang kuat, komunikator politik tidak akan mampu menjalankan undang-undangan, kebijakan, dan program yang menjadi output dalam sistem politik. Opini publik merupakan pendukung moral dalam memelihara dan mempertahankan pengaruh serta kekuasaan bagi komunikator politik. Dengan dukungan media yang kuat, pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih mudah. Dan juga menurut Aukbun dan Nikov dalam Arifin menjelaskan bahwa semua golongan yang tersusun baik organisasi kerjanya mutlak harus memperoleh dukungan kuat dari opini publik. Jelas kiranya bahwa penguasa atau pemerintah yang sedang berkuasa harus orang-orang yang diinginkan oleh publik. Demikian juga kebijakan yang dijalankan harus pula didukung oleh publik dalam arti kepentingan publik itu terakomodasi dengan baik. Maka dapat dipahami jika opini publik di negara demokrasi diposisikan sebagai kekuatan keempat dalam trias politika Montesquieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Apina. Di sini saya akan menjelaskan peran opini publik dalam eksistensi sosial dan politik. Langsung saja, salah satu publik yang memegang peran penting bagi kesanggupan hidup suatu organisasi adalah komunikasi. Kebenaran komunikasi menjadi penting bagi organisasi karena komunikasi merupakan kelompok masyarakat yang tinggi dalam satu wilayah geografis tertentu, yang juga menjadi bagian dari lingkungan tempat organisasi itu berbeda. Selanjutnya, opini politik merupakan bagian dari realitas yang bisa didefinisikan, bahkan juga distruktur oleh lembaga survei. Sedangkan lembaga survei sendiri merupakan lembaga yang melaporkan dan mengembangkan opini publik yang ada kepada masyarakat. Publik yang disurvei atau berkaitan dengan pemilu oleh lembaga survei adalah masyarakat yang memiliki hak pilih dan pemilu, atau dengan kata lain, lembaga survei melakukan survei kepada pemilih. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, dilanjutkan kepada teman saya. Oke, nama saya Nur Aini Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang opini publik. Opini publik menjadi pendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik. Seperti contohnya adalah berdirinya organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama yang mendapatkan banyak dukungan dari warga-warga.
dukungan dari warga-warga ini juga sudah bisa disebut sebagai opini publik. Kemudian yang sudah ramai diperbincangkan di kalangan netizen media sosial terkait partai politik PDI Perjuangan, di mana banyak terpasang baliho-baliho juga poster-poster di pinggir jalan. Hal itu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi partai, tetapi malah banyak dari netizen yang tidak menyukai hal itu. Kemudian mereka menggunakan kebebasan berpendapat yang juga termasuk dalam opini publik seperti merusak banner-banner di pinggir jalan. Seperti itu. Kenalkan, nama saya Muhammad Firman Maulana. Saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok saya. Opini publik merupakan tindakan dalam komunikasi politik untuk memenangkan hati dan perilaku masyarakat sebagai politik. Setiap proses politik meliputi pembentukan dan perubahan opini publik. Opini publik mempunyai 3 fungsi sebagai keutuhan dalam kehidupan sosial dan politik. 1. Menguat undang-undang dan peraturan-peraturan. Tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan-peraturan tidak akan berjalan. Mendukung moral dalam masyarakat, mendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik. Kekuatan opini publik bagi komunikator politik dan institusi politik, yakni menjadi kekuatan sosial. 2. Melanggengkan atau menghapuskan nilai dan norma dalam masyarakat, mengancam karir seseorang, keberadaan organisasi atau perusahaan, mempertahankan atau menghancurkan organisasi atau perusahaan. Opini publik yang memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi adalah komunitas. Keberadaan komunitas menjadi penting bagi organisasi karena komunitas merupakan kelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu yang juga menjadi bagian dari lingkungan tempat organisasi itu berada. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.